Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Apakah berbahagia? Saya berdoa, semua yang menyaksikan video ini, semua berbahagia. Hari ini saya mau membawa renungan tentang kebahagiaan yang sejati. Ayo kita baca firman Tuhan, diambil dari Amsal 3 ayat 17. Jalan-jalannya penuh kebahagiaan dan damai sejahtera di segala jalannya. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Masa pandemi belum selesai. Pekerjaan, usaha masih bermasalah. Keluarga mengalami persoalan keuangan, persoalan suami istri, persoalan anak. Sudah tidak ada kebahagiaan. Saya percaya semua orang ingin berbahagia dan berusaha berbahagia. Mereka mencari kekayaan supaya berbahagia. Mereka mencari kedudukan jabatan karena mau berbahagia. Mencari kesehatan, pendidikan, dan lain-lain lagi supaya kita bisa berbahagia. Ternyata semua itu tidak membuat orang berbahagia. Kekayaan, harta yang banyak, punya jabatan, kedudukan yang dihormati, mempunyai kecantikan, tapi tidak berbahagia. Banyak artis yang terkenal hidup stres dan bunuh diri. Orang yang berbahagia itu penuh damai sejahtera. Hatinya tenang, tidak gelisah, tidurnya enak, tidak stres. Jadi, apakah yang membuat kita berbahagia? Pertama, percaya kepada Yahweh. Dalam firman Tuhan Amsal 16 ayat 20b mengatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Yahweh. Orang yang percaya itu bukan berarti tidak ada masalah. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan persoalan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Mengapa kita berbahagia? Karena kita percaya Tuhan, Dia yang akan melepaskan kita dari persoalan itu. Sehingga orang yang percaya itu tidak perlu takut, tidak gelisah. Dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Sebagaimana engkau percaya kepada Elohim dan percayalah juga kepada Yesus. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita percaya Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Yang pertama kita melihat dalam Yesaya 43 ayat 1. Aku telah menebusmu. Engkau adalah milikku. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kita ini in Christ. Yesus ada dalam hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan dan dihormati Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Sebagaimana engkau percaya kepada Elohim dan percayalah juga kepada Yesus. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita percaya Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Dalam Yesaya 43 ayat 1, aku telah menebusmu, engkau adalah milikku. Kita ini kepunyaan Tuhan, kita in Christ. Yesus ada dalam hidup kita. Pada ayat keempat dikatakan kita berharga di mata Tuhan dan dihormati. Tuhan mengasihi kita. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Saya mau pesan kepada semua yang melihat video ini, persoalan apapun yang engkau hadapi, jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Bapa Yahweh. Sekali percaya, Yesus tetap percaya selamanya. Miliki iman, percaya kepada Tuhan, dan yakin percaya dengan karya penyaliban Yesus. Itu sudah cukup bagi kita. Engkau menerima semuanya. Kekayaan, kehormatan, dan umur panjang, kesembuhan yang membuat engkau berbahagia. Yang selanjutnya yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita menerima pengampunan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 mengatakan, berbahagialah dia yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Yahweh. Dalam perjanjian baru, dalam Roma 4 ayat 7 dan 8,
Diulang lagi di dalam perjanjian baru ini. Berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya, maka dosa kita diampuni. Bahkan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Darah Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 10. Yang kerjanya mendakwa kita itu adalah iblis. Sehingga membuat kita tidak bisa berhasil. Rasa takut, gelisah. Dalam Wahyu 12 ayat 10. Mengatakan iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Buat kita tidak bisa tidur. Merasa bersalah terus sehingga hidup menjadi tidak tenang. Mulai hari ini, saudara yang mendengarkan renungan ini jangan takut lagi. Pada waktu engkau percaya Tuhan, maka dosamu dan saya sudah diampuni. Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib dan kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Inilah kebahagiaan yang seharusnya ada dalam hidup kita. Tetapi kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita tidak bisa mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Kita simpan kebencian kepada orang lain sehingga kita hidup tidak tenang, sakit-sakitan. Dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, ingatlah bahwa saudara sudah diampuni Tuhan lebih dahulu. Mari kita mau belajar mengampuni, karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita, supaya kita tidak kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa berbahagia, yaitu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mau berbahagia, bersyukur dalam segala keadaan. Berapa banyak kita sering mengeluh dan bersungut-sungut. Pada waktu saya opname sakit COVID, saya merasa pelayanan rumah sakit terlalu lambat. Saya mulai tidak sabar dan bersungut-sungut. Tetapi kemudian saya mulai bersyukur, puji Tuhan. Kalau tidak imun saya akan turun. Dan saya katakan, puji Tuhan, Tuhan mengajar saya untuk belajar sabar. Dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di dalam LAI itu artinya kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu bukan berarti tidak ada masalah persoalan. Hidup itu pasti ada masalah. Dan jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan. Mazmur 37 ayat keempat mengatakan, bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Orang bersyukur itu bisa menerima keadaan tanpa kehilangan harapan. Tetap percaya Tuhan itu setia. Tak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan itu setia menolong kita. Dan pasti ada jalan keluar. Saya berdoa untuk semua yang sudah mengikuti renungan ini, tidak lagi mengeluh, marah, tapi bersyukur kalau mengalami persoalan. Dan percayalah kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karya pengorbanannya di Golgota sudah memberikan semuanya bagi kita. Dan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Immanuel beserta kita. Miliki kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Amin.